menilai juga dari data-data yang Anda lihat dan Anda analisa untuk kelas menengah kita banyak sekali yang juga saat ini justru terjerembab di kategori miskin dan makan tabungan begitu ya bahasanya atau mantap. Sebetulnya apakah dengan kondisi yang terjadi di tanah air kita saat ini mampu memungkinkan Bank Indonesia secara historikal atau Anda pernah menganalisa ini juga mampu membuat Bank Indonesia memangkas suku bunganya justru lebih tinggi atau maunya lebih besar ketimbang beberapa hal yang juga menjadi pertimbangan Bank Indonesia? Ya tentu ketika BI itu memangkas suku bunga kita nggak bicara soal hanya meskipun ini hal yang penting juga ya makan tabungan dan sebagainya, tapi juga kita berbicara mengenai ya inflasi seperti apa, kemudian nilai tukar rupiah terhadap USD seperti apa gitu ya. Yang mana juga kalau kita cermati kan dari pas di nota keuangan RAPBN 2005 di tahun depan itu disampaikan bisa jadi rupiah asumsinya itu kan asumsi dasar makro kita kan di 1600 rupiah per USD. Jadi bahkan sekarang pun udah 15.300-an, 15.400 asumsi makronya setinggi itu gitu 1600 kembali lagi ke level yang sebelumnya. Jadi ini kan artinya memang dari pemerintah sendiri memikirkan di tahun depan ini masih tetap ada uncertainty ya, khususnya geopolitical tension dan sebagainya. Jadi di luar sana ini masih cukup banyak hal-hal yang perlu dipertimbangkan yang masih belum cukup jelas. Jadi ya akhirnya kan asumsi dasarnya cukup tinggi. Nah kalau untuk di dalam negeri sendiri memang saya perkirakan kalau kita berbicara dalam waktu dekat, mungkin di Q4 ini cukup besar ya kemungkinan untuk dari sisi BI memangkas sekitar 20 basis poin. Jadi dari sekarang 6,25 mungkin di sekitar 6%. Kalau sampai mungkin total memangkas suku bunga dalam mungkin 4 pertemuan terakhir ini, misalkan bisa sampai 75 atau 50 basis poin, saya belum melihat di 75. 50 mungkin masih ada, tapi mungkin agak less likely to be happen gitu. Tapi kalau 75 kayaknya saya rasa masih agak belum ya. Karena kenapa? Karena kalau saya perhatikan gini, The Fed dengan juga BI itu saat ini kan spreadnya kira-kira 70 basis poin. The Fed 5,5, kita 6,25, selisihnya 75 basis poin. Which is itu sebenarnya angkanya cukup kecil kalau kita bandingkan periode sebelumnya itu bisa sampai kayak di atas 150, di atas 200 basis poin. Jadi selisihnya itu bisa spreadnya jauh. Sementara saat ini spreadnya cukup tipis. Yang mana kalau kita memangkas misalkan sampai 75 basis poin sampai akhir tahun seperti itu, sementara The Fed misalkan let's say 50 atau mungkin 75 juga deh misalkan kayak gitu ya, maka spreadnya kan nggak akan jauh berbeda nih ya, 75 atau 50 basis poin selisihnya gitu ya. Nah ini akan dampaknya nanti dari sisi imbal hasil kita, imbal hasil baik itu di SBN khususnya ya, jadi imbal hasil SBN kita itu relatively tidak cukup menarik gitu ya, dibandingkan mungkin di emerging market lainnya atau mungkin di developed countries gitu ya. Karena kembali lagi kita ini emerging market, jadi imbal hasil kita harusnya lebih tinggi dibandingkan yang negara-negara yang sudah maju seperti itu. Jadi saya rasa memang BI harus terus menjaga selisihnya ini supaya net foreign inflow akan tetap terus masuk ke dalam negeri dan juga akhirnya membuat pasar keuangan domestik kita tetap terus bertumbuh dengan cukup baik. Oke, Anda prediksikan Bank Indonesia hingga akhir tahun nanti sekitar 50 bips begitu ya pemangkasan suku bunga yang terjadi. Kalau kita kaitkan pula dengan pergerakan pasar keuangan dan juga rupiah, apa yang akan terjadi di sana, Mas Revo? Oke, kalau sampai di akhir tahun, saya rasa mungkin karena gini, kalau kita bicara fundamental ekonomi dari sisi rupiah ya, rupiah itu kira-kira di 15.900 sampai 16.000, basically di situ angkanya. Saat ini di 15.300, 15.400 itu memang kuat sekali gitu. Nah dampaknya adalah dari sisi ekspor kita. Takutnya nanti ekspor kita mungkin tidak cukup baik, khususnya dari sisi neraca dagang ya. Jadi neraca dagang kita surplusnya mungkin agak sedikit terganggu di sana karena rupiah kita menguat sekali. Karena yang kita tahu juga ekspor kita kan memang commodity base gitu ya, khususnya dari sisi coal atau batubara. Dengan rupiah yang menguat terus ini, saya rasa juga memang takutnya agak terganggu di neraca dagang. Sehingga kalau sampai akhir tahun, saya perkirakan harusnya masih bergerak di mungkin 15.800, gitu, 15.900 kayak gitu ya. Atau mungkin bahkan sampai ke 16.000. Tapi kita harapkan di 15.800 sampai 15.900. Sementara untuk pasar saham, ya kita masih melihat harusnya sih masih bisa bergerak di sekitar 7.600 plus gitu ya. Karena kan kalau kita bicara konsensus dari CNBC sendiri, di awal tahun itu di sekitar 7.800. Jadi dengan so far data-data yang ada saat ini dan juga perekonomian makro fundamental Indonesia sendiri, seharusnya angka-angka tersebut masih probable to be happen. Oke, baik. Berarti apakah ini juga dapat dilihat begitu ya bahwa target 7.800 di akhir tahun 2024 ini nampaknya agak sulit untuk dicapai?
Oke, so far kan sejauh ini memang angkanya di sekitar 7.600-an ya, sometimes intraday 7.700. Tapi kalau kita melihat saat ini net foreign inflow masih cukup deras ya ke baik itu yang khususnya LQ45 atau ADX30. Jadi perbankan dan juga yang saya juga baru perhatikan ternyata di consumer itu masuknya cukup deras gitu ya. Karena ke depan memang kan memang pasar saham itu biasanya forward looking. Jadi kalau ke depan kita perhatikan ada MBG makan bergizi gratis yang mana anggarannya kan kira-kira 70 triliun rupiah. Ini yang menjadi, saya rasa juga akan menjadi hal yang positif juga. Jadi makanya investor asing juga sudah mulai masuk ke sana beberapa pekan terakhir ini. Kita cermati ADX cyclical maupun non-cyclical consumer itu ternyata mengalami kenaikan yang cukup signifikan gitu ya. Di tengah juga saya perkirakan dengan semakin membaiknya ya perekonomian dan lain sebagainya, suku bunga dipangkas, nanti juga masyarakat juga sudah mulai bisa melakukan consumption dan sebagainya. Mungkin nanti ada BLT atau bansos atau seperti apa gitu ya, karena kan ini juga sudah, apalagi kita tahu saat ini sudah mau masuk ke area-area pilkada ya, jadi tentu akan semakin besar lagi ya consumption di sana. Ini akan membuat juga nampaknya IHSG seharusnya masih bisa rally di atas 7.600, bahkan ya mungkin kalau semuanya memang kondisi cukup baik bisa 7.800. Oke, baik. Menarik dari pernyataan Anda menyinggung saham di sektor consumer goods begitu tadi ya. Padahal kalau kita lihat juga data inflasi kita justru sedang deflasi yang biasanya juga turut menggerus daya beli masyarakat kita. Ada apa kira-kira atau sentimen positif apa yang menyertai saham-saham di consumer goods yang mana juga justru terjadi rally penguatan? Oke, jadi dari IHK sendiri kalau kita bicara secara bulanan memang ada deflasi 4 bulan beruntun, Mei, Juni, Juli, Agustus. Deflasinya ini memang kalau kita bicara dari sisi BPS itu menyampaikan memang BPS perlu ada riset lebih lanjut lagi perihal apakah memang ini dipengaruhi oleh daya beli atau tidak. Tapi dari BPS menyampaikan ini lebih ke arah dari sisi supply side atau penawaran. Memang kalau kita cermati kan harga-harga pangan itu relatif mengalami declining, seperti ada kayak tomat itu declining, kemudian bawang merah dan lain sebagainya. Jadi itu yang membuat akhirnya kan adanya deflasi. Dan sebetulnya juga memang di tengah ada ya kayak PMI manufaktur kita juga ternyata kan kontraksi, itu juga salah satu indikator bahwa daya beli kita juga mungkin ada pelemahan, kemudian tabungan DPK juga tadi saya sempat mention, itu juga ternyata tumbuhnya relatif kecil, jadi juga memang mengindikasikan bahwa daya beli juga relatif agak kecil gitu ya. Tapi di satu sisi yang perlu kita cermati, deflasi mantuman itu kan 0,03%, sementara sebelumnya 0,18%. Jadi sebenarnya deflasinya sudah mulai agak membaik, jadi kita harapkan memang nanti di September atau bulan berikutnya lagi seharusnya sudah mulai kembali patah ya deflasinya, kembali lagi inflasi untuk bulanannya. Kalau kita perhatikan dengan sentimen ke depannya ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya itu dari sisi pilkada, karena biasanya ya tadi konsepnya seharusnya agak mengalami kenaikan. Kita berkaca dari di Pilpres Februari kemarin juga itu kan Desember dan Januari 2024 itu kan konsumsi juga cukup besar di sana. Baik. Sehingga kita perhatikan memang di Oktober November ini juga cukup baik, dan juga untuk ke depan forward looking di MBG ya program makan bergizi gratis itu yang memang juga nampaknya banyak juga ya pihak yang atau multiplier effect dari sisi consumer itu akan terpengaruh positif. Kita saksikan secara seksama begitu ya bagaimana pembukaan pasar indeks harga saham gabungan di pagi hari ini, dan nampaknya indeks harga saham gabungan dibuka menguat kembali ke level psikologis 7.700-nya. Apa saja kiranya yang perlu diantisipasi dan dijadikan peluang dari pergerakan indeks harga saham gabungan, mengingat hari ini adalah hari terakhir perdagangan di pekan ini? Silakan. Oke, yang tentu yang menjadi perhatian itu dari sisi NFP ya. Nah, ini yang nanti malam ini akan menjadi perhatian juga, apakah memang NFP-nya ternyata apakah hasilnya actualnya itu di atas atau di bawah dari expectation, dan juga unemployment rate itu sendiri, karena ini menjadi hal yang nanti akan berpengaruh besar. Tapi kalau kita bicara hasilnya ini memang nanti malam ya, sementara pasar kita sudah mulai tutup. Jadi memang dampaknya itu nanti akan diabsorb di hari Jumat malam, Sabtu dan Minggu, nanti baru akan terefleksi di opening di hari Seninnya. Jadi memang yang akan terjadi itu goncangannya di hari Senin, jadi bukan di hari ini. Tapi kalau untuk di hari ini ya paling dari sisi wait and see nanti, dan juga mungkin yang lainnya yaitu dari sisi cadangan devisa yang nanti akan kita cermati nantinya akan dirilis oleh BI, apakah memang ternyata turun atau tidak gitu ya. Kalau kita perhatikan memang ini lebih ke arah dari sisi rupiah ya cadangan devisa, bukan lebih ke arah IHSG dampaknya, mungkin sejauh ini itu.